Sabtu Haleluya itu pertama tentang Kristus Yesus bangkit, haleluya. Tentang Kristus Yesus hidup, haleluya. Tentang Kristus menang, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, waktu Tuhan Yesus mati di salib dan Tuhan Yesus dikuburkan, orang-orang yang dekat Tuhan Yesus, wanita-wanita dan para murid, mereka ingin dan mengalami tentang hari suci yang ketiga, Sabtu Haleluya. Kristus bangkit, haleluya, itu kudus. Kristus hidup, haleluya, itu kudus. Dan Kristus menang, haleluya, itu kudus. Dalam Injil menarik, Injil tadi, wanita-wanita yang dulu dekat Yesus, mereka ingin tahu tentang kesucian tersebut, dan mereka ke makam. Mereka membawa rempah-rempah dan tiba di makam. Kubur Tuhan Yesus itu ditutup dengan batu besar, batu sudah terkulit. Mereka ragu-ragu dan mau masuk. Dan ketika mereka masuk kubur, wanita-wanita itu ditegur oleh dua pemuda berpakaian putih. Dan teguran itu menarik. Apa itu? Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Kata-kata ini harus dicatat. Cari hidup. Menurut dua pemuda itu bilang, mengapa kamu cari orang hidup di antara orang mati? Dan pemuda itu bilang, dia tidak ada lagi, dia sudah hidup. Wanita-wanita itu bingung dan mereka pulang, karena mereka pulang cerita kepada murid-murid. Sebenarnya menurut tata cara orang Yahudi, perempuan-perempuan itu kelas menengah, jadi laki-laki harus dengar. Tapi ketika mereka pulang dan cerita kepada para rasul dan para murid tidak anggap remeh. Apa ceritanya? Injil menceritakan bahwa ini cerita omong kosong. Omong kosong itu dalam bahasa di timur ini bilang, orang dalam bilang koi mate, orang itu bilang bosok deh. Bahasa modern bilang hoax. Ini bukan baru, sudah ada sejak dulu. Apa yang menjadi bosok ten dan koi mate? Itu yang bahasa bilang dua pemuda bilang, mengapa kamu cari yang hidup di antara orang mati? Sama tuh di antara kita, kalau kita cari hidup di antara orang mati, itu bilang bosok deh itu. Atau bahasa yang modern bilang wax. Saya tidak mau bilang wax karena itu bahasa orang. Maka orang punya bahasa memalukan. Saudara-saudara terkasih, para rasul ini ada harga diri segala orang Yahudi asli. Oleh karena itu, Petrus dan rasul lain yang terkasih
terkasih itu berlihat. Sebab perempuan ini cerita bosok teh. Untuk benar itu tidak, dalam ini dikatakan dua murid itu pergi, dan yang lebih cepat itu murid yang masih muda, dia lagi dulu. Tapi murid yang lebih dulu masih muda ini menurut tata cara orang Yahudi mirip-mirip dengan orang Timur ini, bilang yang muda jangan masuk dulu, yang tua tunggu. Dan Petrus masuk. Itu lihat, Petrus melihat bahwa kubur kosong. Petrus lihat tentang kain kafan. Jadi Petrus juga tidak mengalami Kristus bangkit. Petrus lihat memang kubur kosong dan kain pembungkus doa Yesus itu ada terletak. Petrus tidak mendengar kata dua pemuda tadi. Petrus tidak dengar bilang cari hidup di antara orang mati. Jadi para rasul ini juga masih bilang perempuan ini bosok. Itulah pengalaman awal tentang Kristus bangkit, haleluya. Kristus hidup, haleluya. Kristus menang. Mewartakan Kristus yang bangkit itu tidak gampang. Mewartakan Kristus yang hidup itu susah. Apalagi mewartakan Kristus yang menang. Para rasul ingin menang sendiri, seperti kita orang Bapak Mora ini kan, siapa mau kalah, mau menang tuh. Mengalami kesucian satu haleluya ini proses lama. Kalau kita teliti Yesus bangkit ini tidak ada bukti. Bahkan Injil lain cerita bahwa Kristus bukan bangkit, tapi mereka cerita bahwa para rasul kami sudah sombong, supaya jangan cerita tentang Kristus. Saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, Yesus bangkit, haleluya. Yesus hidup, haleluya. Yesus menang, haleluya. Ini tidak gampang. Perlu proses yang besar, perlu proses yang lama. Saudara terkasih, dulu ada satu orang besar namanya Julius Caesar. Dia tentara Roma yang terkenal. Tidak boleh dikalahkan. Dan dia bilang, Veni, saya datang, saya lihat, saya taklukkan dan saya menang. Jauh sebelum Kristus lahir, Julius Caesar berkuasa di Roma sampai Yerusalem, bahasa itu orang tahu. Saudara-saudara yang terkasih, catatan kita tentang pesta Paskah ini. Kita tidak usah pergi ke makam Tuhan Yesus di Yerusalem karena jauh. Tapi esok lusa anak cucu mau ke sana, bolehlah melihat kubur Tuhan Yesus. Ada tertulis dalam 3 bahasa, bilang terjemahkannya bilang, Kristus dia sudah tidak ada, dia sudah bangkit. Dia sudah tidak ada lagi, dia sudah bangkit. Ditulis dalam 3 bahasa. Saya menerjemahkannya seperti ini. Itu catatan yang pertama. Tidak usah pergi ke makam atau mau mengeluarkan hati bicara, bolehlah. Supaya mengalami Kristus bangkit, haleluya. Supaya mengalami Kristus hidup, haleluya.
supaya Kristus menang haleluya. Catatan yang kedua, mari kita harus perang, meninggalkan gelapnya malam hidup kita, semeraut kehidupan kita untuk ketemu Dia yang hidup. Kita ingat dua pemuda itu bilang apa? Kenapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Kita juga ditegur. Yang ketiga, kita semua dipanggil untuk membawa semangat kebangkitan, semangat kehidupan, dan semangat kemenangan Kristus. Untuk diri kita sendiri, untuk keluarga-keluarga kita, supaya Kristus yang menang. Di dunia ini Yesus Kristus harus menang, dan kita manusia harus kalah. Memang kita kalah, tetapi tidak boleh kalah telak. Usahakan supaya kalah terhormat, supaya nanti kemudian orang-orang cerita dalam berbagai bahasa. Apa itu? Orang dalam bilang Usmena Rokoki, bahasa itu bilang aroma kehela nafas. Bahasa Indonesia bilang Tuhan bersama. Kami dulu di daerah bahasa itu bilang Dominus Vobis. Kita kalah, tapi usahakan supaya kita kalah terhormat, supaya anak cucu cerita tentang Tuhan yang baik. Dengan ikhlas dan berkah hati saya mengucapkan selamat pesta Paskah untuk kalian.